Dari dokter sendiri, jujur vaksin tuh aman buat ibu hamil, Dok? Jadi vaksin itu dalam sisi kalau kita melihat bahwa itu dirilis untuk internasional, itu aman. Tapi Dok, jadinya yang kandungnya itu ibunya yang mana? Bukan dua-duanya? Bukan, ibu itu cuma dititipin aja. Tapi kan 9 bulan, Dok. Betul sekali. Orang yang kemudian kalau hamil, dia ada masalah. Misalnya ada kelainan jantung, ada kelainan tekanan darah dan segala macam. Sehingga kalau hamil, risiko kematian pada ibunya tinggi. Iya, makanya mereka butuh sih surrogate mother itu. Dia titip rahim orang supaya dia bisa punya keturunan gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan seorang dokter yang luar biasa, yang susah banget pasti jadwalnya. Dan pasti lagi sibuk selama pandemi ya, Dok? Iya, alhamdulillah sih kesibukan ada terus, Mbak. Alhamdulillah. Apa kabar Dokter Boy? Baik, Mbak Santi. Senang nih saya kaget juga nih ya, dan senang bangga banget diundang sama Mbak Santi nih. Jangan Mbak gitu Santi. Dong, Dok. Aku tuh banyak banget pertanyaan sebenarnya buat dokter. Tapi nanti dulu aku mau nanya, Dok. Di tengah pandemi begini, kalau sebagai dokter kandungan, sibuknya masih sama, Dok? Iya, untuk pasien-pasien yang kontrol ke poliklinik sih memang di beberapa bulan terakhir, terutama Mei, Juni, Juli kemarin sih banyak penurunan ya. Tapi artinya kita konsultasi sekarang kan pada telekonsultasi, kemudian WA dan segala macam tetap berjalan. Oh, tetap berjalan. Sekarang sih udah masuk di Agustus September ini sudah kembali normal gitu. Tapi Dok, ibu hamil yang terkena COVID misalnya, berbahaya atau enggak? Secara data sih memang dia akan lebih berat gejalanya, karena nggak bisa dikasih obat yang satu itu, kemudian kedua dia kan ada beban, artinya memang dia ada kehamilan, kemudian dengan kondisi virus tadi kan dia juga akan perlu imunitas yang lebih bagus lagi, sehingga biasanya akan lebih berat, lebih perlu perawatan khusus, dan beberapa memang harus masuk ruang perawatan ICU begitu. Aku punya sahabat, Dok, jadi pada saat umur mau 7 bulan kena COVID. Lalu pas mau melahirkan meninggal. Bayinya selamat. Yes. Sebenarnya pada saat itu bisa nggak diberi pilihan bahwa bayinya yang diselamatkan atau ibunya, atau memang selalu akan jadi yang kena ibunya? Sebenarnya gini, yang kena adalah ibunya. Jadi bayi itu kan sebenarnya mengikut ibunya. Jadi kalau ibunya memang sebenarnya COVID sendiri sih sampai sejauh ini tidak menular melalui plasenta. Artinya dari ibu tidak menular ke bayi. Anak, Jadi bayinya pasti terlindungi ya. Artinya sudah demikian Tuhan ciptakan rahim itu dengan perlindungan yang sangat istimewa. Nah, tapi kalau kondisi ibunya jelek, terutama paru-parunya, maka oksigennya kan tidak sampai ke bayi. Nah, bayi kalau nggak dapat oksigen, bayinya juga terpengaruh. Jadi risiko prematur, risiko persalinan sebelum waktunya kan bisa saja terjadi pada ibu yang memang gejalanya berat begitu. Jadi yang memang harus diselamatkan dulunya ibunya. Ya kalau bisa sih kita bertimbang di dua-duanya. Gitu. Tapi pada saat kalau ibunya nggak bisa diselamatkan tuh kenapa, Dok, berarti? Ya kondisi kerusakan paru-parunya parah. Ya, jadi itu yang menjadi problem atau masalah, terutama kan kita biasanya kerjasama dengan penyakit dalam, dengan tim dari ICU dan segala macam. Itu yang diutamakan kan sebenarnya problem kalau dia menyerang kemudian paru-parunya rusak, tidak bisa menangkap oksigen dengan cukup, maka akan fatal untuk ibunya ya, dan dampaknya pasti ikutannya ke bayinya. Jadi kalau memang bisa dicari titik tengah, diselamatkan, tapi tetap kalau bayinya dilahirkan pun dengan usia yang sangat muda atau prematur, risiko bayinya kan juga paru-paru bayi belum siap juga. Betul. Jadi ini memang pertimbangan atau pilihan yang sulit lah gitu. Walaupun ibunya kondisinya sehat walafiat. Waktu apa nih? Waktu sebelum kena COVID sehat, nggak punya penyakit bawaan. Iya, betul. Tiba-tiba kan kena virus COVID. Ini kan memang COVID ini kan cepat sekali menyerang, apalagi yang varian-varian yang baru ya, yang Delta, yang kemudian itu yang membuat orang menjadi harus betul sangat hati-hati. Begitu. Saya bilang sama Aurel, iya kalau kena virus yang dulu kamu kena, kamu nggak apa-apa. Kalau kena varian-varian baru, itu yang memang harus dihindari buat ibu hamil ya, Dok. Dan sekarang itu kan saya ini sedikit mengenai vaksinasi untuk ibu hamil kan sekarang sudah mulai digencarkan lagi nih per Agustus kemarin, bahwa ibu hamil usia 12 minggu sampai 33 minggu itu kan sudah disarankan untuk vaksinasi dengan 3 Pfizer, Moderna dan Sinovac yang Tapi maaf, Dok,
kan vaksin ini baru dok. Ada apalagi vaksin buat pandemi ya. Vaksin buat COVID kan baru. Kita we never know sebenarnya efeknya seperti apa. Betul. Apalagi buat ibu hamil. Saya sempat nggak mau gambling, bilang ke Aurel, mending tunggu nanti deh habis lahiran gitu. Tapi kan dokter yang lebih expert daripada kita. Kita orang tua cuma takut kalau anak kita kenapa-napa. Apalagi ini cucu pertama. Dari dokter sendiri, jujur vaksin tuh aman buat ibu hamil dok? Oke, jadi vaksin itu dalam sisi kalau kita melihat bahwa itu dirilis untuk internasional itu aman. Artinya WHO pun sudah berani memberikan surat pernyataan atau keterangan penjelasan bahwa ini aman untuk ibu hamil. Ya, beberapa penelitian toh mereka juga artinya tidak gegabah mengeluarkan seperti itu. Nah kemarin memang di panduan yang di Indonesia memang itu disarankan jadi tidak diwajibkan, tapi itu dibolehkan untuk divaksin. Nah kemudian kalau memang ini pilihan tidak mau divaksin atau belum siap atau masih nggak mantap untuk divaksin, lingkungan sekitar dia harus sudah divaksin paling tidak. Jadi keluarganya, suaminya, orang yang terdekat dia itu dan sama protokol kesehatannya tetap harus disiplinkan gitu. Kan ada katanya yang boleh vaksin yang mengandung mRNA. Bener ya dok? Iya. Itu jadi sebenarnya gini, prinsipnya pada dasarnya semua vaksin adalah merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan suatu tentara atau antibodinya. Dan rangsangan itu bisa macam-macam dan reaksi pada tubuh kita juga bisa macam-macam. Jadi sebenarnya itu untuk proses hamil sama sekali tidak ada kaitannya, tidak mengganggu. Hanya tadi kembali ke daya tahan tubuh ibunya, dan kenapa diberikan pada 12 minggu ke atas sebenarnya hanya untuk mengantisipasi atau jaga-jaga bahwa di 12 minggu itu memang proses tumbuh kembang bayi. Perlu fokuslah badan dia untuk tumbuh kembang bayinya, organogenesis kita sebutnya. Setelah lewat itu, bayi kan tinggal dibesarkan, disempurnakan, nah itu bisa daya tahan tubuh ibunya sudah cukup kuat untuk bagus untuk dirangsang untuk timbul kekebalan terhadap COVID. Tapi it's okay kalau kita mau menunggu setelah melahirkan. Iya, itu itu pilihan. Jadi memang biasanya kita jelaskan yang ditakutkan kan sebenarnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI tadi. Ya, beberapa vaksin, itu ya sempat artinya ada berita yang mungkin satu kasus dari sekian juta orang yang divaksin itu sangat mungkin lah, artinya bisa saja terjadi. Tapi itu bukan dianggap bahwa kemudian semuanya menjadi gagal gitu. Jadi memang ya secara kita mesti cerdas juga, kita mesti hati-hati juga, waspada juga, cari informasi sebanyak mungkin ya sampai betul-betul yakin mantap, Karena saya benar-benar jadi googling banyak hal dan melihat bahwa katanya nggak ada ibu hamil yang dijadiin uji coba. Mereka hanya melakukan observasi karena itu dari sisi etika nggak mungkin. Saya etikal. Nggak pas lah ya, nggak etis lah ya. Begitu dipakai sebagai suatu percobaan. Betul, tapi karena dua orang nih. Jadi ada yang diberikan, tapi mereka bukan sebagai bahan percobaan, tapi dia siap untuk diberikan, nanti diobservasi kondisinya seperti apa. Dan itu sudah 35.000 lebih ya di Amerika, kemudian di Cina sendiri juga mereka lakukan itu dan mereka rilis dalam publikasi secara jurnal internasional secara ilmiah dan disampaikan itu. Makanya pemerintah Indonesia, Perkumpulan Kedokteran Obgyn Indonesia pun sudah memberikan surat rekomendasinya itu. Gitu. Jadi sekali lagi itu pilihan ya. Pilihan. Jadi buat kita yang memang nggak nyaman pun jangan dipaksain untuk ibu hamil ya. Betul. Tapi dokter sendiri dalam menangani pasien ibu hamil yang terkena COVID, berapa pasien yang memang sampai nggak tertolong? Banyak. Sebenarnya kalau di rumah sakit saya sebenarnya sih kita bukan rumah sakit rujukan. Artinya kan saya di rumah sakit swasta, bukan rumah sakit rujukan. Kita ada beberapa pasien yang memang sudah biasa kontrol di kita, kemudian dia positif COVID. Ya, jadi sempat kita cukup banyak di awal di bulan-bulan kemarin, di Mei, Juni, Juli yang habis Lebaran itu ya. Habis itu memang kasusnya cukup banyak. Jadi kita hampir tiap hari itu ada 2-3 pasien yang memang positif COVID karena sekarang prosedur kita semua yang mau lahir normal maupun sesar itu harus di swab PCR. Jadi bukan antigen, swab PCR. Nah, kemudian kita dapatkan yang positif. Ya kita sudah punya prosedur yang jelas, jadi kita kelola. Dan sejauh ini sih semuanya aman, selamat ibu dan bayinya gitu. Ya, jadi kasusnya sih banyak, yang positif banyak, tapi alhamdulillah sih masih bisa selamat ya. Sangat nih ya. Memang kita harus tim ya, karena ada dokter penyakit dalamnya, ada ini semua harus saling bersinergi. Jadi nggak bisa oleh dokter kebidannya aja. Oke dok, sebenarnya dok, aku tuh manggil sampai dokter sini ada hal yang membuat aku
Jadi aku nonton satu film dong, film India judulnya tahu Mimi. Ya, saya lagi browse di Netflix gitu kan. Wah ini pasti ini bunda nih ini nih. Dan nggak tahu kenapa buat Surrogate Mother. Surrogate Mother, iya buat saya yang baru nonton, saya pernah dengar tuh istilah-istilah itu, tapi saya masih nggak kepikir kalau belum lihat visualnya kan. Iya betul. Pada saat lihat filmnya kan visualnya berarti yang saya pikirkan bahwa oh ini ibu benernya terus ngasih anaknya ke orang. Betul. Tapi saya ke twist tuh di film Mimi bahwa ternyata ibunya jadinya bukan si yang mengandung. Iya begitu. Memang itu namanya surrogate mother, titipin aja gitu. Di Indonesia ada nggak dok? Undang-undangnya belum boleh. Ya, di peraturan undang-undang mengenai kesehatan reproduksi berbantu. Jadi ini kan kita bicara dalam konteks reproduksi berbantu. Jadi bayi tabung ya salah satu masuk di situ adalah untuk surrogate mother. Jadi di Indonesia undang-undangnya hanya boleh dari sel telur si ibu itu, sel sperma suaminya, kemudian ditaruh di dalam rahim istrinya. Ya, di dalam rahim ibu itu. Hanya itu yang boleh di Indonesia. Tapi dokter sendiri secara kedokteran dan secara hati nurani dokter, menurut dokter gimana? Itu lebih aman, lebih safe untuk jangka ke depan. Karena kalau dengan surrogate mother itu kan kita berpikir satu dari sisi psikologis ibunya, kedua si anak yang dilahirkan lagi, kemudian ketiga dari sisi sosial, kemudian yang keempat adalah dari sisi masalah hak asasi. Ya, jadi ini sebenarnya banyak hal besar etika dan segala macam yang belum agama dan segala macam. Jadi indikasi orang melakukan surrogate. Jadi sejarahnya yang saya tahu itu adalah di daerah Eropa, mereka itu mengusulkan surrogate mother itu karena ada pasangan suami istri yang tidak mungkin untuk punya anak karena masalah rahimnya tidak ada atau ada penyakit-penyakit. Kalau ibu itu hamil dia punya masalah yang khusus atau yang berat untuk terjadi kehamilan dan persalinan. Kemudian dengan kanker pada rahimnya atau tidak tumbuh rahimnya, ada juga beberapa orang yang tidak punya rahim, ya kelainan genetik di situ. Nah, dia kan tidak boleh cerai. Nah, supaya dia tidak cerai, mereka mengambil telurnya, punya keturunan, tapi dititipkan di rahim orang lain. Saya pernah baca juga di Amerika kenapa boleh ada orang yang nggak mau badannya rusak karena lahiran. Pertimbangan itu sosial jadinya. Nitip lah. Tapi dok, jadinya yang kandungnya itu ibunya yang mana? Bukan dua-duanya? Bukan, ibu itu cuma dititipin aja. Tapi kan 9 bulan dok. Betul sekali. Jadi itu memang kita jadi sebenarnya teknik surrogate ini kan macam-macam ya. Gimana sih dok? Coba ceritain. Mungkin orang banyak yang nggak paham. Kenapa? Karena pas nonton film Mimi, aku pikir ibu kandungnya pasti yang hamil, cuma akhirnya dikasih karena sperma bapaknya. Iya betul. Tapi pas nonton film Mimi, berarti ibu yang hamil bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya yang si bule itu, karena anaknya bule banget. Gimana itu prosesnya dok? Jadi gini di dunia ya, kita bicara bukan Indonesia, artinya di dunia. Jadi proses bayi tabung itu proses surrogate mother itu ada dua pilihan. Satu adalah betul spermanya dari suami atau sisi bapak itu, sedangkan ibu yang mau hamil itu telurnya dari dia. Dibuahin di luar. Dibuahin bisa di luar, bisa dengan cara inseminasi, bisa dengan cara artinya sperma itu pokoknya dimasukin. Dia hamil. Jadi sebenarnya ibu ini selain dia hamil, tapi dari sperma suami yang pengen punya anak. Si ibu yang satu lagi, si istri resminya nggak. Oh itu bisa. Itu awalnya yang disebut sebagai yang tradisionalnya, yang lamanya seperti itu awalnya. Oke. Tapi jadi sekarang ibunya tetap dia dong. Iya, sebenarnya ibu tetap dia. Si hamil. Iya, betul. Sebenarnya itu jadi seperti donor sel telur. Yang penting sperma suaminya dia. Pokoknya masih ada suaminya, turunan dia. Nah, yang sekarang banyak adalah yang gestasional. Artinya si ibu itu cuman nyimpen doang. Jadi dia sel telur dia diambil, kemudian dikawinkan dengan sperma. Jadi setelah teknologi bayi tabung itu berkembang dengan bagus, sel telur diambil, sperma diambil, dikawinkan dalam cawan khusus dengan proses teknologi reproduksi tadi dengan bayi tabung, kemudian dibiarkan 3 hari 5 hari sampai dia menjadi embrio, kemudian embrio itu ditanamkan di wanita tadi yang kondisi rahimnya sudah disiapkan untuk kehamilan. Yang sehat. Yes. Sampai bayi itu lahir, setelah lahir itu secara genetik memang punyanya suami istri yang punya telur sama punya sperma tadi. Jadi ini numpang rahim doang. Betul numpang aja. Tapi secara agama kan nggak benar ya dok? Saya sih tidak ahli agama, tapi kalau saya baca di beberapa literatur dikatakan di agama Muslim, di Islam ini pun juga ada dua pendapat, yang mengatakan bahwa itu zina.
Karena kan istilahnya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam rahim dia. Iya. Jadi dari orang lain itu disebut zina, jadi nggak boleh. Iya. Kemudian satu sisi ada yang mengatakan itu tidak zina, itu boleh. Karena kan dia tidak proses intercourse, tidak hubungan intim secara resmi. Ya, dan itu juga yang membolehkan adalah dengan, dulu ada nama Nabi dengan ibu persusuan. Iya. Sama aja seperti itu. Dia menganaloginya seperti itu. Cuman titipin doang aja, cuman nyusuin doang gitu. Tapi tetap itu anaknya adalah anak si bapak ibu, itu yang resmi. Tapi kan konektivitas antara ibu hamil. Yes, itu masalahnya. Kita ngomong, kita elus-elus dia sampai melahirkan. Itu masalahnya. Ada ikatan yang bonding yang nggak bisa orang punya, Dok. Jadi itu masalahnya. Makanya hukumnya atau undang-undangnya harus sangat jelas. Kerjasamanya, PKS-nya, perjanjian kerjasamanya harus jelas. Ya, di situ harus disebutkan termasuk nominal uangnya. Ada beberapa wanita yang memang dalam tanda petik dia menyewakan rahimnya untuk mendapatkan uang. Ya karena dia susah ya. Betul. Makanya di luar itu lagi booming sebenarnya. Di luar lagi banyak, tapi sekarang banyak negara yang sudah melarang untuk istilahnya foreign, ya kayak tourism infertility. Jadi dia kayak ya shopping gitu ya. Jadi orang di beberapa negara dulu boleh, seperti di Thailand, di India itu sekarang mereka sudah melarang untuk melakukan surrogate dari orang asing. Hanya boleh untuk penduduk setempat mereka. Nggak ada sedikit pun DNA ibu hamilnya? Nggak ada. Kalau dia sifatnya gestasional ya. Iya, jadi artinya dibuahin telur ini titip rahim secara genetik, secara DNA kan sudah memang punya bapak ibu itu. Atau pas melahirkan gitu ada darah-darah sedikit itu nggak ada. Jadi cuma naruh doang. Sama kalau kita dapat darah transfusi, ya kita transfusi kan artinya kita orang yang mendonor darah ke kita kan, yang memberikan darah ke kita kan nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama darah, nggak kecampur ya. Nggak kecampur, ya nanti akan dinetralkan lagi. Cuman membantu itu. Pasti membantu. Kalau aku mungkin masih bisa terima kalau cuma kayak nggak pengen hamil itu alasan yang terlalu. Tapi kalau mungkin apa sih di stage seperti apa, kayak ibu tuh diperbolehkan bahwa saya nggak bisa, kalau bayi tabung kan masih bisa tuh. Iya. Kalau dia di momen yang seperti apa yang dia tuh emang nggak bisa hamil gitu. Iya. Tadi ada beberapa wanita yang tidak punya rahim sama sekali. Nah, itu satu sejak kandungan secara genetik. Kemudian ibu yang memang ada masalah tumor. Yang cancer tadi ada ada tumor yang harus rahimnya diangkat. Ya, histerektomi diangkat rahimnya. Kemudian ada juga yang orang yang kemudian kalau hamil dia ada masalah, misalnya ada kelainan jantung, ada kelainan tekanan darah dan segala macam, sehingga kalau hamil risiko kematian pada ibunya tinggi. Iya, makanya mereka butuh sih surrogate mother itu. Dia titip rahim orang supaya dia bisa punya keturunan gitu. Jadi sebenarnya dari sisi itu ada membantunya. Ada membantu ya. Oke. Dari sini aku melihat ada positifnya ya. Iya, betul. Ada positifnya juga. Betul. Tapi cuma yang saya nggak habis pikir adalah kita kan mengandung 9 bulan tuh. Betul. Ada bonding yang nggak bisa dibayarkan Dok ya. Iya. Gitu. Betul. Dan makanya biayanya sampai 1,5 miliar ya Dok. Iya, kalau biaya sih relatif ya. Tapi sebenarnya memang ikatan batin itu yang sulit. Jadi ya, itu yang menjadi penelitian juga yang saya baca di beberapa literatur, bahwa orang setelah melahirkan itu dia nggak mau kasih. Iya, betul, dia nggak mau kasih. Jadi sempat dia clash di Amerika, sempat kejadian, jadi rebutan antara ibu yang dititipin sama ibu yang ini ya. Jadi makanya itu undang-undangnya harus jelas dari awal. Kemudian si anaknya ini sendiri juga bisa bingung. Dia ini saya ibunya ke sana atau ibunya ke sini. Ya, mereka melakukan penelitian itu, bagaimana tumbuh kembang si anak ini dengan bayi yang dari lahir secara surrogate tadi. Secara genetik ibunya yang sana, tapi secara ikatan batin dia punya ke ibu ini. Betul. Tapi kayak di film Mimi ini akhirnya kan diambil sama yang bukan ibu kandungnya berarti. Ya Dok ya. Dikasih karena merasa dia yang itu aneh juga ya Dok. Sudut pandangnya memang beda ya, tergantung kita melihat dari sisi mana ya. Jadi kalau melihat dari sisi si anak beda, dari sisi ibu beda, dari sisi suami atau sisi keluarga, sisi masyarakat juga beda. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang ditakutkan. Jadi kalau kita atau saya pernah beberapa kali ikut seminar internasional mengenai kesehatan reproduksi berbantu, itu yang ditakutkan adalah masalah merusak turunan dari masing-masing ras. Karena akan ada percampuran ras nantinya, akan ada tadi untuk bayi tabung itu diambil donor dari orang lain, dari misalnya anaknya bapaknya Eropa, ininya Amerika, ininya Asia, dikasih. Nah, ini akan terjadi kerusakan dalam sistem tatanan ras ya. Jadi nanti ekosistemnya akan rusak. Jadi sekarang banyak negara yang sudah mulai strict membatasi itu hanya untuk warganya saja, tidak untuk
orang asing. Dan gitu. untuk case-case tertentu. Yes, hanya untuk case-case tertentu. Tapi di 5-10 tahun yang akan datang mungkin Wallahualam. Mungkin aja ya. Sangat mungkin. Ya karena kemajuan teknologi untuk kesehatan reproduksi berbantu ini terus maju, terus berkembang begitu. Iya, tapi kan maksudnya kalau secara agama ya sebagai orang muslim tuh kita kan bonding kita 9 bulan ibu kita hamil apa itu kan kuat gitu. Betul. Pas dia lahir mukanya bukan muka kita, gennya bukan gen kita. Itu. Dan yang menarik adalah yang saya baca di literatur di Indonesia sih kayaknya enggak dia, tapi di luar itu mereka yang sesama jenis. Ya mereka itu pengen punya anak kan, tapi misalnya sama jenis laki dengan laki, dia hanya sumbangkan spermanya saja. Dua-duanya apa satu? Ya terserah, di salah satu itu mereka kasih spermanya. Tapi kalau dua-duanya boleh? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga. Satu aja. Salah satu terus ibunya? Nah donor. Ya donor atau mungkin si ibu itu tadi pakai ibu itu. Ya. Nah, tapi itu, nanti setelah anaknya lahir ya lepas ibunya selesai, anaknya kembali ke dia gitu. Ya itu makanya itu menjadi bahasan yang makin jadi nggak benar kalau kayak gitu. Betul. Ya, tapi kalau saya setuju buat case tertentu yang memang nggak bisa punya anak, terus dia memang harus melakukan itu sih mungkin itu. Sempat dulu dibahasnya adalah begini. Misalnya kakak adik perempuan sama-sama perempuan, si adik atau si kakaknya bermasalah dengan rahimnya. Boleh dong saya punya anak tapi saya titipin di adik saya. Sempat ada pernyataan masih satu saudara, saya satu adik. Ya di Indonesia sampai saat ini memang belum boleh. Ya sih jangan boleh dulu deh. karena menyakitkan sih dong. Karena orang berpikir bahwa toh ini saudara-saudara saya juga, bukan orang lain. Bahkan ada yang ibunya berkorban atau mau bersedia untuk dititipin rahimnya untuk jadi cucunya itu dari rahim si neneknya gitu. Artinya dia titipin dia di rahim saya nggak apa-apa. Yang itu lebih aneh lagi dong. Iya. Tapi ya mungkin secara kedokteran masuk akal, tapi secara kita manusiawi tuh kayak. Ya. Dan yang menarik adalah tadi kan kalau misalnya nggak boleh surrogate mother, sekarang yang berkembang adalah teknologi transplantasi rahim. Itu apa dong? Jadi rahimnya itu kan misalnya dia diangkat rahimnya karena masalah penyakit dan segala macam. Nggak punya rahim. Ya, nggak punya rahim. Dia transplantasi. Jadi rahim dari tempat lain ditanamkan di tempat dia, ditumbuhkan. Ini sedang berlangsung prosesnya atau penelitiannya sedang berlangsung. Sudah ada beberapa yang berhasil ditanamkan rahimnya atau dijadikan rahimnya di dalam tubuh wanita tadi sehingga bisa berfungsi baik untuk hamil dan punya anak. Maaf dok, berarti buat laki-laki bisa? Untuk yang perempuan belum. Bukan. Sorry, berarti kalau transplantasi rahim bisa, misalnya kita laki-laki nih mau jadi perempuan. Enggak, belum. Bisa. Beda kan karena pendukung yang lainnya enggak siap. Okay. Yang dulu pernah ada, lama sekali dulu zaman saya pendidikan itu tahun 90-an itu ada di Amerika, mereka melakukan laki-laki hamil. Ya, laki-laki hamil. Jadi sebenarnya dia hanya mau menceritakan bahwa kalau hamil itu perlu dukungan hormonal. Jadi si laki-laki itu disuntik hormon terus, ditempelkannya bukan di rahim, tapi seperti orang kehamilan di luar kandungan. Ditempelkannya di omentum, di ususnya. Canggih sekarang ya dok? Ya, jadi itu sebenarnya ya orang para ahli ya mungkin yang out of the box ya. Artinya dia mencari sesuatu yang masih mungkin ya. Walaupun kita harus juga melihat etika dan masalah agama dan segala macam. Tapi artinya bahwa kemajuan teknologi untuk membuat seorang hamil itu sekarang sedang atau banyak dicari atau dikembangkan begitu. Ya berarti di 5-10 tahun yang akan datang kemajuan teknologi dalam dunia kandungan ya kan masalah cloning, masalah genetik, masalah itu sekarang memang berkembang pesat ya gitu. Ya kan sekarang kita mencari orang atau ini nanti kan akan secara genetik. Terus semua larinya ke genetik. Mukanya jadi mirip gitu bisa kali ya dok? Mau hidungnya kayak hidung Ashanti gitu ya. Kalau sekarang itu mah gampang. Itu mah gak usah punya anak, bikin aja dong. Gampang. Oke. Dok, tapi begini dok, maksud aku sekarang kan banyak banget metode untuk orang bisa hamil. Ada bayi tabung, ada insem, ada apa gitu. Mau punya bayi kembar juga gampang gitu ya dok ya. Tapi balik lagi kalau ada orang nih misalnya dalam 10 tahun dia gak bisa hamil. Kan selalu ada orang yang kalau belum dikasih gitu. Betul. Dan gak mau usaha untuk bayi tabung atau apa gitu. Tapi pada saat ternyata dia bayi tabung, dia dapat gitu dok. Ya, amin. Ya dok ya. Berarti teknologi ini lumayan membantu juga buat orang-orang yang kesusahan untuk punya anak ya dok ya. Ya, jadi sebenarnya teknologi ini kan tujuannya adalah membantu. Jadi sekali lagi kita tidak menjadi Tuhan, kita tidak mendahului yang punya di atas. Balik lagi semua kuasanya lah semua kuasanya. Tapi jadi, kan kita harus usaha ya dok. Betul. Ya, itu usaha itu memang sekarang sudah bisa dilakukan. Yang penting tadi untuk pasangan suami istri sebenarnya kalau saya boleh
sarankan jangan tunda terlalu lama, jangan tunggu terlalu lama. Ya, kalau misalnya usia dia udah di atas 35 tahun, kemudian dia sudah 2 tahun menikah belum punya keturunan, sebaiknya dicari masalahnya lebih awal. apa? Ya, karena kalau ini tetap faktor usia itu semakin bertambah akan semakin menurun untuk keberhasilan terjadinya kehamilan. Oke. Ya, jadi kadang-kadang orang mulai sadarnya udah umur 40, udah mulai ini ya, baru sadar. Ya, kita tetap masih bisa memberikan optimisme untuk itu, tapi ya sebenarnya hasilnya akan jauh lebih baik kalau usianya lebih muda lagi. Ya, dan masih kondisinya masih lebih fit ya, Dok. Betul. Dok, kalau misalnya kayak aku kan 3 kali keguguran, Dok. Terus di saat aku keguguran tuh aku minimal baru hamil lagi tuh 3 bulan setelahnya. Kasusnya si Aurel keguguran bulan ini, bulan depan punya anak lagi tuh bisa ya, Dok? Bisa. Sorry, kalau Asanti, kalau menurut pendapat saya mungkin karena masalah autoimun. Dan waktu itu di tumorku selalu tinggi. Betul. Ya, karena faktor itu ada reject, ada penolakan dari badan Asanti terhadap adanya benda asing, adanya kehamilan. Gak pernah dicek tuh. Yes, belum ketahuan mungkin waktu itu. Iya. Ya. Nah, kalau untuk yang Aurel sama Atta ini sih memang karena masih usianya masih muda juga ya. Kemudian keguguran itu secara statistik angka fekunditas atau terjadi kehamilan pada pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim teratur itu memang hanya sekitar 25%. Ya. Jadi nggak terlalu tinggi. Ya. Dan kemudian angka kejadian abortus keguguran itu pada semua pasangan hamil itu memang cukup tinggi sekitar 20-25%. Jadi selalu dari 10 wanita hamil, ya secara statistik ada kemungkinan 1/4-nya yang kemudian terjadi keguguran tanpa penyebab yang diketahui secara pasti. Iya, karena memang namanya baru-baru gitu ya, Dok. Mungkin. Betul. Jadi kalau 1 bulan cepat ya alhamdulillah, artinya memang semuanya baik. Masih begitu. Bagus ya. Dok, kalau misalnya ini ada teknologi lagi, Dok. Kita sekarang lagi banyak stem cell dari fetus. Betul. Ya, itu kan berarti dari bayi ya, dari bayi. Saya ditawarin. Ini stem cell biar awet muda nih ya. Soalnya temen aku, Dok, dari luar negeri pulang, rambut ubannya jadi hitam. Yang dia lari jadi maraton, jadi apa. Nah, itu kita dicek dulu nggak tuh fetusnya sehatkah, apakah? Jadi gini, sebenarnya itu hanya sebagai trigger saja, setahu saya ya. Jadi pemberian stem cell itu adalah sebenarnya trigger aja, tetap yang memproduksi badan kita sendiri. Jadi badan kita misalnya yang kemarin banyak berkembang stem cell untuk kelainan jantung, kelainan orang dengan Alzheimer, kelainan otak, artinya memang sudah penurunan fungsi otak. Dia diberikan sel-sel muda tadi, stem cell, yang sifatnya dia bisa berubah menjadi bentuk sel apapun. Pluripoten, artinya dia bisa menjadi bentuk sel apa. Jadi itu ditanam dimasukkan dalam tubuh kita, ya ada dosis tertentu, kemudian diharapkan tubuh kita bereaksi untuk menciptakan sel-sel baru yang lebih baik begitu. Walaupun dari si fetus ini. Yes, jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak perlu kalau asal ditakutin dari mana, nggak perlu. Tapi yang penting kualitas selnya itu tidak hanya jumlahnya, tapi nanti dilihat bentuk stem selnya berapa banyak, berapa ribu stem cell, berapa jenis itu yang ditentukan. Jadi kita nggak perlu tahu. Nggak masalah. Orang mana, siapa, apa gitu akan merubah enggak. Diri itu hanya trigger, sama kayak kita dikasih vaksin kemudian antibodi kita timbul. Nah itu juga dikasih itu supaya sel-sel tubuh kita terbangunkan kembali, membangunkan itu. Nah itu di Indonesia belum ada ya, Dok? Sudah berkembang itu. Dari fetus itu? Ya dari macam-macam kan, stem cell itu bisa dari macam-macam pengambilannya. Jadi sekarang kan bisa dari darah tali pusat, dari tali pusat itu sendiri ya. Dulu itu kan aku ambil ya stem cellnya dari yang sumsum tulang belakang yang lama, tapi sekarang kan sudah dengan kemajuan teknologi ya, biasanya memang dipakai untuk tujuannya lebih ke arah untuk pengobatan ya, misalnya orang dengan diabetes, kelainan pada pankreas, orang dengan kelainan katup jantung, orang Alzheimer, orang yang luka bakar yang kulitnya memang itu, nah dia diberikan stem cell supaya tubuhnya bisa memproduksi lagi sel-sel yang muda yang lebih baru begitu. Soalnya di daerah-daerah Eropa Timur, Dok, mereka benar-benar sampai aborsi demi dapat uang untuk dijual. Ya, itu ekses lain ya, artinya dari hal lain menjadi sisi. Tapi kan itu dari bayi kan, Dok, maksudnya aman tuh buat kita yang menerima. Gak ada masalah. Tinggal masalahnya tega atau nggak tega aja. Bener. Iya sih. Gak ada masalah. Itu sebenarnya kan ambil dari mana aja. Makanya sekarang ada yang namanya selain jadi plurifikasi, jadi diperbanyak. Jadi stem cell itu yang sedikit dibikin lebih banyak lagi. Itu kan teknologi berkembang. Jadi dulu hanya segitu, tapi itu dibikin lebih banyak sehingga bisa dipakai untuk lebih banyak lagi orang. Jadi sebenarnya orang tuh terus berpikir untuk mencari terus gitu ya. Dan itu gak selesai. Dan manusia itu gak akan kehabisan akal ya, Dok, buat melakukan apa. Tapi tinggal kita aja kalau di Islam tuh apakah ini halal atau iban, nah itu katanya berkah atau enggak, nah itu walau alam sih. Makanya segala sesuatu kalau di negara kita pasti
akan kesangkut pautnya sama agama ya dok? Ya sebenarnya sih dimanapun etika dan agama itu memang menjadi satu kesatuan. Tapi kalau bayi tabung nggak apa-apa kan, aman kan dok? Iya, selama itu memang dari sel telur dan sel sperma pasangan yang resmi, dan kemudian juga di rahim itu, itu masih diatur seperti itu. Karena kan nanti berkaitan dengan hak waris, berkaitan dengan nanti ini siapa walinya siapa kan kalau dinikahkan, kalau itu kan semua itu akan terkait dengan hal-hal itu. Kalau bayi tabung ya? Dok, kalau bayi tabung misalnya kita pengen kita masih single nih, kan mau hamil tapi anaknya mau ngambil sperma bule gitu, bisa berarti? Kalau di luar memungkinkan. Oh gitu dok? Ya di luar memungkinkan. Jadi anaknya di Indo gitu kan? Ya di kita sekarang yang banyak adalah yang sudah mulai diingatkan untuk beberapa orang yang belum menikah, tapi dia usia sudah lanjut, ya kan dengan bertambah usia kemungkinan cadangan sel telurnya akan semakin berkurang. Jadi dia diambil dulu sel telurnya, dipanen dulu telurnya, dibekukan dulu, disimpan. Nanti kalau dia udah punya suami, udah ini, mungkin dia nggak mungkin itu nanti dikawinkan dengan sperma suami yang resmi, kemudian ditanamkan di rahim dia. Itu itu mungkin. Jadi dia nunggu sampai dia dibekukan dulu. Gitu. Itu teknologi vitrifikasi. Jadi membekukan dan mencairkan lagi embrio atau sel telur atau sperma itu sudah sangat maju. Berarti dokter memang melakukan bayi tabung ini ya? Iya. Bayi tabung, insem semua. Tapi surrogasi mother aja yang kayak. Surrogasi kita belum boleh, Mbak. Ya, dan menarik juga untuk orang-orangnya dengan cancer, orang-orang dengan cancer yang memang dia harus kemoterapi, kan selama kemoterapi sel telurnya pasti akan terpengaruh juga. Nah, dia dipanen dulu telurnya, disimpan dulu telurnya, nanti setelah dia sembuh dari kansernya, baru telurnya itu dikawinkan dengan sel sperma. Next untuk program reproduksi. Sampai bisa nentuin gender nggak dok? Di gender sebenarnya sekarang ada teknologinya untuk itu, Tapi sekali lagi, quote unquote itu masih dilarang. Karena untuk menentukan gender, karena kan nanti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nanti ada kelompok ras tertentu yang anaknya laki semua, yang ini perempuan semua, jadi akan tidak seimbang. Jadi itu tidak diperbolehkan, kecuali untuk beberapa kondisi yang sifatnya untuk penyakit. Misalnya dia kalau punya anak laki, ada faktor genetik yang menurun pada anak laki sehingga dia tidak boleh punya anak laki atau diharapkan di anaknya perempuan. Nah itu masih boleh dalam tanda petik, ada indikasi medis yang jelas. Tapi kan itu kode etik, pasti yang menyeleweng juga ada. Monggo tinggal diatur. Tapi itu artinya dibatasi, memang diatur di ini supaya tidak kemudian orang jadi semena-mena begitu. Teknologinya sangat memungkinkan dan itu yang paling simpel sebenarnya dari sisi itu tinggal dimasukkan aja embrionya, diambil sedikit, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mesin, selesai nggak sampai 1 hari keluar angkanya, keluar ini laki, ini perempuan gitu. Tanam atau nggak tanam serah nanti gitu. Tapi sekali lagi itu biasanya di beberapa klinik ditutup hasil yang ada. Jadi hanya kelihatan bahwa ini tidak ada kelainan kromosom, semuanya sehat bagus-bagus, cuma laki perempuannya ditutup. Karena supaya orangnya atau pasien itu tidak kemudian tersugesti, saya mau yang ini, saya mau yang itu Oke. Sekarang juga sampai secanggih itu bisa cek kromosom dan akurat banget ya dok. Sangat biomolekuler, bioteknologi itu terus berkembang. Tapi itu menakutkan loh dok, karena kalau kita tiba-tiba nggak terima dengan hasilnya. Nah, setuju. Jadi ada beberapa pasien yang kita sekarang yang simpel kita lakukan NIPT, non-invasive prenatal test pada kehamilan 10 minggu ke atas kita bisa periksa. Nah, itu kadang-kadang ada pasien, dok, terus kemudian kalau ada kelainan bisa dirubah nggak dok? Enggak Pak, hanya kita tahu lebih awal. Silakan Bapak lanjut, silakan mau terus atau nggak terus. Memang itu jadi boleh kalau misalnya misalnya ada ini catatnya fatal, risiko jadi kematian pada janinnya tinggi, dia boleh diakhiri di situ. Jadi memang kalau udah ngomongin masalah kandungan tuh larinya semua ke. Iya betul. Sama seperti USG 4 dimensi, 3 dimensi itu pun juga kadang-kadang buat orang. Ada orang yang berani melihat kenyataan, ada juga orang yang kemudian takut melihat kenyataan. Misalnya di USG kelihatan, ini bayinya cacat, ini bayinya ada kelainan, Terus what next? Kita nggak bisa merubah tunggu sampai dia lahir, baru nanti setelah lahir kita lihat kita lanjutnya seperti apa, begitu itu dikembalikan pada yang bersangkutan. Jadi memang semuanya, kalau saya sih dari sisi manusianya, mungkin dari sisi agamanya, semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia Jadi pasti semua ada maksudnya, ada hikmah di balik itu. Tapi balik lagi kan choice orang tua pilihan Betul. Jadi sebagai orang tua, sebagai keluarga
memang support juga tetap perlu, ya usaha maksimal mungkin, semua yang terbaik, semua yang bisa diberikan dilakukan, itu yang kita bisa lakukan. Yang penting berdoa, jaga kesehatan untuk ibu hamil ya. Ya, betul. Positive thinking. Selalu, ya. yes, betul. Harus gitu aja. Sayang baru ketemu dokter Santi mau hamil lagi? Boleh juga ya. Mana Mas Anang? Udah tunggu cucu aja dong. Tunggu cucu aja. Kalau punya anak lucu nanti hamil. Wow Dok, thank you banget loh Dok. Aku benar-benar mendapat banyak banyak insight nih dari dokter. Yang benar-benar bikin aku kepo itu adalah tentang film itu sih. Aku jadi melihat bahwa wah bisa begitu ya gitu, karena itu kan tidak mudah gitu. Makanya aku kemarin sampai ini harus aku bahas ini, karena banyak juga yang nggak tahu. Sampai Aurel anakku aku bilang Kak, itu ibu kandungnya yang hamil Bun. Ah masa sih Kak? Aku bilang. Terus aku nonton lagi. Bukan Kak, orang dia bule. Jadi kita jadi bingung gitu kan. Tapi ini banyak orang yang harus mungkin juga tahu bahwa ada di luar negeri, di luar pilihannya ada. Sekarang pilihannya banyak banget. Sekarang kita aja mau pilih yang mana yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita. Tapi yang bisa cukup membantu kalau dengan contoh-contoh orang yang memang membutuhkan tadi ya Dok. Betul. Kalau cuma perkara nggak mau hamil, terlalu jauh. Mungkin orang yang punya uang banyak, ya udahlah saya mau badan saya tetap oke, tetap itu, ya udah saya itu hamil tapi dari orang lain aja. Karena gitu. Kan di Amerika ada juga yang begitu Dok. Banyak Mbak. Dokter Boy, thank you. Sama-sama Mbak Santi. Semoga apa yang kita bicarain hari ini bisa banyak manfaatnya buat yang nonton. Amin. Sukses terus, sehat terus Dok, supaya bisa menangani semua ibu-ibu hamil yang kena COVID khususnya. Terima kasih ucapannya Mbak Santi. Juga saya titip salam buat Mas Anang, buat anak-anak semua, buat Aurel, siapa lagi? Aurel, Atta, Azria, Arsya. Iya, depannya semua. Depannya semua Dok. Makasih ya Dok. Iya, sama-sama Mbak Santi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.